Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Marta Patunio, kelas 9 SMP Katolik Selanova. Pada video kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Cerita Rakyat Muda yang dituliskan oleh Guru Haida. Nah, buku ini diterbitkan oleh Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta Timur pada tahun 2012. Buku ini memiliki halaman sebanyak 66 halaman. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, mengapa aku beli buku ini? Padahal ada buku-buku yang lain. Karena saya menarik dengan judulnya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Nomen dan Ibu. Cerita ini sangat menarik dan mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama alam dan termasuk hewan-hewan. Teman pasti ingin mendengarkan ceritanya kan? Ya oke, aku akan menceritakan buat kalian. Pada pagi, kokoklah ayam terdengar di kampung. Angin terasa sejuk dan serta suara-suara masjid terdengar. Tetapi Nomen masih bermalas-malas di dalam semak. Ibunya membuka pintu kamar Nomen dan membangunkan. Tetapi Nomen tidak pergi. Hal itu sering terjadi. Tetapi ibunya terus membangunkan Nomen dan menguncang-uncangkan tubuhnya. Akhirnya Nomen bangun, mandi dan melaksanakan salat. Sepulang dari masjid, Nomen akan kembali dan tidur. Siap mendengarkan pesan yang disampaikan oleh ibunya. Setelah itu, Nomen mencari pekerjaan seperti sawah, petani, tebu, dan nelayan. Tetapi dia tidak diterima. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar suara kucing yang dipukuli orang. Dia mendekat dan menolong kucing itu. Nomen mulai mencari pekerjaan lagi. Dia menemui pemilik kebun alpukat, tetapi pemilik kebun alpukat itu tidak menerima Nomen untuk bekerja di kebun. Nomen memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat batu besar. Dia menuju batu itu dan beristirahat di balik batu tersebut. Tiba-tiba dia mendengar suara anjing yang dipukuli orang. Nomen menuju tempat kejadian dan membantu anjing itu. Keesokan harinya, Nomen mencari pekerjaan lagi. Dalam perjalanan, dia melihat orang-orang berlari mengejar sesuatu. Dia berhenti dan memperhatikan sesuatu yang mereka kejar. Ternyata yang dikejar adalah seekor ular. Ular itu sangat ketakutan dan ia ingin menyelamatkan dirinya. Ular itu berhenti di hadapan Nomen. Nomen menolongnya dari penduduk desa itu. Lalu ular itu memberikan sarung ular kepada Nomen. Suatu hari, Nomen mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin menikahi dengan putri raja. Demi memenuhi keinginan anaknya, ibu Nomen pergi untuk menemui sang raja. Ketika ibu Nomen tiba di istana, ibu disambut dengan baik oleh putri raja yang ketujuh. Setelah berbincang-bincang, ibu Nomen memberanikan diri untuk menyampaikan maksud dan tujuan datang ke istana. Mendengar itu, putri ketujuh tidak keberatan, dia setuju. Ibu Nomen pun menemui raja. Raja mengizinkan, namun dengan syarat ketika datang kembali harus membawa barang-barang yang pantas untuk melamar putrinya. Perjalanan pulang, ibu Nomen bahagia, namun kepikiran karena mereka tidak memiliki harta untuk melamar putri ketujuh. Akan tetapi, Nomen memastikan bahwa dia akan memenuhi permintaan raja. Sarung ular itu hilang. Nomen kebingungan. Kucing dan anjing. Ada juga gajah, tikus, dan hewan lainnya. Akhirnya mereka menemukan sarung ular itu dan membawa pulang. Kucing dan anjing menyerahkan sarung ular itu kepada Nomen. Nomen mengucapkan terima kasih kepada kucing dan anjing. Nomen siap untuk melamar putri ketujuh. Semua harta yang diperlukan untuk melamar putri raja sudah tersedia. Nomen akhirnya menikah dengan putri raja yang ketujuh dan hidup bahagia. Tema lembaga-lembaga suka menolong dan pencinta. Bahasa yang digunakan dalam cerita ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini sangat sedih, tertawa, dan kebahagiaan yang dibalik cerita tersebut. Nomen sebagai tokoh utama dalam cerita ini, yang digambarkan sebagai tokoh pemalas,
family. Ibu Nomen digambarkan sebagai tokoh penyayang, baik hati, dan berat. Saya menyadari bahwa kita hidup bersama ibu, kita tidak pernah susah. Kita pemalas, tetapi mereka tetap mendidik kita dengan baik oleh ibu dan keluarga. Mari kita lepaskan kebiasaan malas kita dan peduli terhadap sekitar kita, terutama keluarga. Dalam susah senang kita sama-sama melewati, dan juga jangan memukul atau menyakiti hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nomen adalah seorang pemuda yang sering bermalas-malas. Tetapi suatu hari ia berubah menjadi orang yang berhasil. Buku ini sangat direkomendasikan bagi anak-anak maupun remaja, terutama bagi mereka yang kadang malas membantu orang tua.